Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Padamayanti dengan NIM 122370105 dari Program Studi Teknik Pertambangan angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang valuasi tambang pertemuan minggu ke-6. Pada pertemuan minggu ke-6 itu membahas tentang format laporan akhir studi kelayakan bab 13.6 mengenai analisis kelayakan. Pada bab 13.6, dalam laporan akhir studi kelayakan berfokus pada analisis kelayakan yang bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek dari proyek untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Kemudian analisis ini mencakup evaluasi teknis, finansial, pasar, dan operasional. Adapun format yang terstruktur untuk analisis kelayakan termasuk metode evaluasi seperti NPV, IRR, payback period atau PBP, dan weighted average cost of capital atau WACC. Tujuan dari analisis kelayakan ini adalah untuk menilai potensi keberhasilan suatu proyek, di mana hal ini mencakup aspek-aspek yang dianalisis seperti teknis, finansial, pasar, dan operasional. Kemudian ada analisis kelayakan teknis, di mana hal ini itu berkaitan dengan teknologi yang diperlukan untuk proyek dan penilaian kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Kemudian ada risiko teknis, yaitu identifikasi risiko teknis yang mungkin muncul dan strategi mitigasinya bagaimana. Kemudian ada analisis kelayakan keuangan, yakni penyajian proyeksi pendapatan dan biaya selama periode tertentu. Seperti net present value atau NPV, yaitu menghitung NPV untuk menilai nilai sekarang dari arus kas masa depan. Kemudian ada internal rate of return atau IRR, yaitu menghitung sebagaimana tingkat diskontrolnya yang membuat NPV sama dengan 0. Hal ini menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. Kemudian ada payback period atau PBP, yaitu menghitung waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Kemudian ada WACC atau weighted average cost of capital, yaitu digunakan sebagai tingkat diskontrol dalam perhitungan NPV dan IRR. Hal ini dihitung dengan menggabungkan biaya utang dan biaya ekuitas berdasarkan proporsi masing-masing dalam struktur modal perusahaan. Dengan mengikuti format ini, analisis kelayakan akan memberikan gambaran menyeluruh tentang potensi keberhasilan proyek serta membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang informatif mengenai investasi dan pengembangan usaha. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.